Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas kitab Fathul Qorib, masalah jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil buyu'i wa ghairiha minal mu'amalat. Jadi kitab menjelaskan hukum-hukum jual beli dan selainnya dari bentuk-bentuk transaksi. Kakirodin wasyirkatin, seperti investasi, wasyirkatin, dan kongsi kemitraan. Jadi di dalam kitab Fathul Qorib ini kita akan membahas masalah jual beli menurut agama Islam. Wal buyu'u jam'u bai'in. Lafad buyu adalah bentuk kalimah dari jamak. Nah, termasuk jamak kasroh. Kalau dalam alfiyahnya af'ilatun af'ulun thumma fi'lah thumma ta'af'ulun jumu'ukilah. Wa ba'du bi kasrotin wad an yafi ka'arjulin wal aksu ja'a kasu. Wal bai'u lugotan muqabalatu syai'in bisai'in pada kholak ma laisa bimalin ka khamrin. Jadi jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan definisi ini pada kholak malaisa bimalin, mencakup sesuatu yang bukan harta seperti khamr. Jadi kalau misalkan jual beli arak itu tidak diperbolehkan karena khamr itu laisa bimalin, bukan material harta. Wa amma syar'an, adapun jual beli menurut istilah agama, fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi, yang lebih bagus mentakrifkan jual beli itu seperti ini. Innahu tamliku ainin maliyatin bi muawwadatin bi idnin syar'iyyin au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bi tamanin maliyin. Yaitu sesungguhnya jual beli adalah memberikan kepemilikan, tamliku ainin maliyatin, memberikan kepemilikan berupa benda yang berharga dengan cara ditukar biidnin syar'iyyin, dengan izin agama. Au tamliku manfaatin mubahatin, atau memberikan kepemilikan berupa manfaat yang mubah untuk selamanya. Itu takrif menurut syarak. Fakharaja bi muawwadatin al-qardu wa bi idnin syar'iyyin. Dengan ungkapan muawwadah, al-qardu mengecualikan hutang. Jadi kalau misalkan hutang tidak bisa disebutkan jual beli walaupun karena tidak ada muawwadah, tukar menukar. Karena yang takrifnya qardu itu tamliku syai'i ala ayyurada mithlahu. Memberikan kepemilikan suatu perkara dengan janji mengembalikan barang yang setara. Itu takrifnya takrif hutang. Wa bi'idnin syar'iyyin, dikecualikan lagi dengan izin agama, yaitu riba. Kalau riba itu tidak termasuk jual beli. Contoh, misalkan patokan jual beli itu yang penting tukar menukar, itu termasuk jual beli. Contoh misalkan yang contoh riba, uang 100.000 ditukar dengan uang receh yang 5.000-an, akan tetapi cuma ada 90.000, itu termasuk riba. Ribanya riba fadl. Ada di dalam kitab Fiqhul Islami Juz'ul Khamis halaman 360 sampai 361. Ittafaqal fuqaha wa ala tahrimi riba fadli fi sab'ati asnafin mansusin 'alaiha adz-dzahabi wal fiddati wal buri wa sa'ir wa jabib wal milhi fayahrumu atafadulu biha ma'ati hadil jinsi. Maka jika kalau misalkan uang 100.000 ditukar dengan uang receh yang 5.000-an, akan tetapi cuma terdapat 50.000, cuma terdapat 90.000, itu termasuk ke dalam riba fadl.
dosanya sangat besar. Nah, di dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis halaman 362, karena uang itu disetarakan dengan emas. At-tahqiqu annalaha hukmu naqdin fayajibu atamasul biha. Jadi uang itu disetarakan dengan emas, ketika ditukar harus sesuai nominalnya. Wa dakhala fi manfaatin tamliku hakil bina. Termasuk kategori manfaat adalah memberikan kepemilikan hak untuk membangun. Wa kharaja bi tsamanil ujrah bil ijarah fa innaha la tusamma samanan. Dengan ungkapan saman mengecualikan ongkos pada akad sewa, karena sesungguhnya ujrah atau ongkos tidak dimaksudkan dengan saman, tidak bisa disebut saman. Al buyu'u talatatu asya. Jual beli itu terbagi ke dalam 3 bagian. Ahaduha bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin fajaizun. Yang pertama, jual beli barang yang terlihat, ay hadiratin, ya, maksudnya hadir. Fajaizun, maka jual beli seperti itu diperbolehkan. Yang pertama itu menjual barang yang terlihat, maksudnya hadir di tempat transaksi, itu hukumnya boleh. Ya, seperti kita membeli motor ada di depan waktu transaksi, itu diperbolehkan. Akan tetapi harus memenuhi syarat. Ida wujidati surutu min kaunil mabi tohiron muntapian bihi makduran ala taslimihi lil akid alaihi wilayatan. Ketika syarat-syaratnya harus terpenuhi, yaitu mabi, barang yang dijual, barang yang dijualnya itu berupa barang yang suci dan memiliki manfaat, mampu diserahkan, dan orang yang melakukan transaksi memiliki hak untuk menguasai barang tersebut. Jadi syarat jual beli barang yang terlihat itu diantaranya yang pertama tohir, harus suci, muntapian bihi, dan harus bisa ada manfaatnya. Makduron ala taslimilil akid alai wilayat, barangnya itu harus bisa dipasrahkan kepada seorang pembeli. Syarat jual beli. Ya, maka jual beli yang najis atau mutanajis itu tidak diperbolehkan, seperti jual beli minyak yang terdapat najis misalkan, karena itu tidak, barang minyak dengan najis itu mukhalid, tidak bisa dipisah. Yang kedua, harus ada manfaat. Harus ada manfaat. Ketika tidak ada manfaat yang logis, itu tidak diperbolehkan, seperti jual beli semut satu, itu tidak diperbolehkan karena itu tidak manfaat. Wala buda bil bai'i min ijabin wa qabulin, dan diharuskan di dalam jual beli, di dalam akad jual beli itu diharuskan ada ijab dan qabul. Jadi ijab itu suatu bahasa interaksi yang menunjukkan keriduan hati, karena jual beli itu disyaratkan harus ridho hati, sedangkan ridho hati itu bersifat abstrak, tidak terlihat di dalam hati. Untuk mengekspresikan bahwa seseorang itu ridho di dalam masalah jual beli, maka disyaratkan harus ada ijab dan qabul. Syarat jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Terus bagaimana kalau misalkan jual beli hal receh, seperti membeli es yang harga Rp500 di warung-warung biasa, kadang tidak ada yang namanya yang tidak, jarang dipakai ijab dan qabul. Nah, kalau di dalam Fathul Muin sah saja, soalnya itu termasuk ke dalam jual beli mu'adhah, jual beli hal receh, ya, tidak diwajibkan untuk ada ijab dan qabul. Pal awalu ka qoilil ba'i awil qaimi maqamahu bi'tuka wa malaktuka bikada. Nah, seperti contoh yang awal, seperti ucapan penjual, bi'tuka wa malaktuka bikada, contoh ijab dan qabul. Seperti penjual, bi'tuka, saya menjual kepadamu,
wa malaktuka bikada, atau saya memberikan kepemilikan ini barang padamu bikada dengan harga sekian. Wasani kaqaulil mustari, yang kedua seperti ucapan orang yang membeli, awil qaimi maqamahu, atau pengganti dari orang yang membeli seperti wakil. Ishtaroitu wa tamalaktu wa nahwiha. Ishtaroitu, saya menerima barang ini. Ishtaroitu wa tamalaktu wa nahwiha, atau contoh-contoh yang lain. Watani minal asya bai'u say'in mausufin fiddimah wa yusamma hadza bisalam pajaijun. Yang kedua, jual beli dengan sifat, maksudnya jual beli akan pesan. Ada di dalam bab salam. Wa yusamma hadza bisalam. Jual beli yang kedua ini disebut dengan akad salam, akan pesan. Pajaijun, maka jual beli seperti itu diperbolehkan. Akan tetapi dengan syarat ida wujidat bihi sifatu alama wusipabi. Disyaratkan harus terpenuhi sifat barang yang dipesannya, sesuai barang yang dipesan. Minas sifati salamil atiyati, pasti salam. Nanti akan dijelaskan di dalam bab salam. Contoh, saya pesan meja. Saya pesan meja dengan harga 500.000 misalkan. Terus barangnya wujidat bihi sifatu alamu ma wusipabi, sesuai dengan sifat yang dipesan, maka jual beli seperti itu boleh. Nanti pembahasan yang lebih luas ada di dalam bab salam. Watali tu bai'u ainin goibin lam tusahad lil akiden fala yajuju. Yang ketiga, jual beli barang yang gaib, lam tusahad, yang tidak terlihat, lil muta'akiden, bagi orang yang melakukan transaksi jual dan beli. Fala yajuju, maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Contoh, jual beli ubi yang masih ada di dalam tanah, itu tidak diperbolehkan karena barangnya itu lam tusahad, tidak terlihat di waktu transaksi. Terus bagaimana kalau misalkan jual beli online? Itu kan barangnya tidak terlihat. Jadi jual beli online ada di dalam kitab Mughnil Muhtaj, juz 2 halaman 357. Kalau jual beli online, watani yasihu ida wasufa bidikri jinsi wa nau'ihi i'timadan alal wasfi. Jadi jual beli online itu hukumnya diperbolehkan. Diperbolehkan menurut muqabilul adhar. Akan tetapi jika spesifikasinya disebutkan dengan jelas. Namun jika pesanan tidak sesuai dengan apa yang dipesan, maka pembeli diperbolehkan khiyar atau retur, mengembalikan barang. Pengajuan pengembalian barang. Apabila misalkan satu, produk yang diterima rusak, cacat atau tidak berfungsi dengan baik, boleh dikembalikan retur. Yang kedua, produk tidak sesuai dengan pesanan, berbeda dengan deskripsi atau foto yang ada di etalase toko, boleh dikembalikan. Yang ketiga, kesepakatan bersama penjual dan pembeli. Jadi jual beli online itu diperbolehkan, ada di dalam kitab Mughnil Muhtaj, juz 2 halaman 357. Wasani yasihu ida usifa bidikri jinsi wa nau'ihi i'timadan alal wasfi. Yang tidak diperbolehkan itu jual beli lam tusyahad, barangnya tidak terlihat, seperti jual beli ubi yang masih ada di dalam tanah, itu tidak diperbolehkan. Wal muradu bil jawad fi hadhihi salasati as-sihah, yang dimaksudkan dengan lapan jawaz di dalam jual beli ini as-sihah, yaitu sah. Jadi lapan jaizun yaitu sah jual beli. Wa qad yus'aru qauluhu lam tusahad bi annaha in sawahadat in suhidat tumagabat indal aqdi annahu yajuju. Walakin mahalu hada fi ainin la tataghayyar ghaliban fil mudah al mutakhallilati baina ru'yah wasyira.
Jadi sesungguhnya ungkapan musonib lapad lam tusyahad tidak terlihat menunjukkan bahwa sesungguhnya jika barang yang akan dijual sudah dilihat kemudian tidak ada saat akan berlangsung, hukumnya diperbolehkan. Hanya saja hukum diperbolehkannya transaksi ini bila terjadi pada barang yang umumnya tidak sampai berubah pada masa antara melihat dan membeli. Maksudnya seperti ini. Jual beli barang yang tidak terlihat itu diperbolehkan. Ada yang diperbolehkan. Contoh, misalkan tadi malam saya mengecek motor. Pas siang, pas pagi, saya melakukan transaksi jual beli dengan Mang Jahit. Akan tetapi barangnya tidak ada. Itu diperbolehkan. Karena saya sudah melihat motornya tadi malam. Akan tetapi barangnya itu la tatagoyar goliban fil mudah, barang yang tidak berubah dengan secara cepat kalau misalkan seperti makanan tidak diperbolehkan. Contoh tadi malam saya lihat nasi rendang, dapat 1 hari saya melakukan transaksi akan jual beli. Akan tetapi barangnya itu nasi padangnya itu tidak ada, itu tidak diperbolehkan karena kalau nasi itu tatagoyar goliban fil mudah, bisa berubah-berubah di waktu. Kalau motor kan tidak itu. Wa yasihu bai'u kullin tahirin muntafi'in bihi mamlukin, dan sah menjual setiap tiap barang yang suci muntafi'in bihi, barang yang bisa ada manfaatnya, mamlukin, dan barang yang bisa dimiliki. Nah, jadi sah menjual setiap tiap barang yang suci dan bisa dialap manfaat, mamlukin, dan bisa dimiliki. Nah, sah. Seperti jual beli motor, ada manfaat. Wasarahal musannifu bimafhumi hadzal asya bi qawlihi. Musannif menjelaskan mafhum, pemahaman yang tersirat dalam teks dari perkara-perkara ini dalam ungkapan beliau. Wala yasiu bai'u ainin najisatin wala mutanajjisatin ka khamrin wa duhnin wa khalin mutanajjisin wa nahwiha mimma la yumkinu tathiruhu. Tidak sah menjual barang najis dan barang yang terkena najis seperti khamar, minyak, cuka yang terkena najis dan semacamnya, yaitu barang-barang yang tidak mungkin untuk disucikan lagi. Contoh misalkan minyak terkena najis, terkena kotoran ayam, itu kan tidak bisa disucikan lagi, maka menjualnya itu tidak diperbolehkan. Wala bai'u ma la manfaata fihi, dan tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Kaakrobin seperti menjual kalajengking, wanamlin seperti menjual semut, wasobu'in la yanfa'u, dan hewan buas, binatang buas yang tidak ada manfaatnya, itu tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Seperti jual beli ular, itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.